Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Abdul Aziz dengan NIM 2020 10 10 10 13 11 434. Kali ini akan menjelaskan tugas 4 saya, sistem operasi dengan judul algoritma FCFS dan RR. Nah, untuk soalnya sendiri, gambar Gantt chart dan tentukan AFG, FG, waiting time, serta AFG turnaround times dari 3 proses di atas dengan algoritma FCFS round robin, key-nya sama dengan 2, lalu round robin dengan key sama dengan 5. Nah, ini untuk tabelnya ada proses. Di proses ini ada P1, P2, dan P3. Sistemnya maksudnya di sini P1 dengan waktu kedatangan 0 dengan boost time-nya 10 lamanya, lalu diikuti oleh P2 setelah proses P1 selesai dengan waktu kedatangan 3 dengan boost time-nya 2, dan P3 dengan waktu kedatangannya 4 dengan boost time-nya 5. Lalu lanjut untuk yang pertama yaitu freeze command, freeze server. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan pada CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada suatu thread dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in first out sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu itu yang akan dieksekusi. Sini kan yang awal datang yaitu P1 dengan waktu kedatangannya 0 dengan boost time-nya 10, lalu diikuti oleh P2 dengan waktu kedatangan 3 dengan boost time-nya 2, dan P3 dengan waktu kedatangan 4 diikuti boost time-nya 5. Di sini untuk Gantt chart-nya sendiri, ini dimulai dari 0 untuk P1 sampai 10, lalu diikuti P2 dengan waktu kedatangan 3 sampai ke 12, karena boost time dari P1 ke P2 ini kan boost time nya 2, dari berarti 10 ke 12 kan ini ada boost time nya 2. Lalu begitu juga untuk P3 dengan boost time nya 5 dengan waktu kedatangan 4. Nah, untuk waiting time-nya sendiri, waiting time ini adalah waktu yang dibutuhkan proses untuk menunggu instruksi dari CPU. Karena di sini untuk P1-nya 0 karena tidak ada yang diproses sebelumnya atau dimulainya dari 0. Lalu P2 ini itu P1 lama P1 boost time-nya dikurang dengan waktu kedatangan dari P2 karena P2 ini datang pada saat waktu ketiga. Lalu untuk P3 ini juga sama dengan P1 tadi, lalu ini dikurang 10 kurang 3 dan 12 kurang 4 untuk hasilnya. Lalu untuk AFG waiting time ini maksudnya rata-rata dari waktu tunggu yang dibutuhkan CPU. Nah, ini hasil dari ini kita ambil dari penjumlahannya tadi dari waiting time lalu dibagi 3 sama dengan 5. Nah, untuk turnaround time-nya ini dimulai dari P1. Around time ini maksudnya itu waktu yang dibutuhkan proses dari datang hingga selesai. Nah, di sini P1 sama dengan 10 karena waktu kedatangannya 0 dan waktu selesainya 10. Lalu P2 itu selesainya 12 dengan waktu kedatangannya 3, dan P3 itu waktu selesainya 17 dan waktu kedatangannya 4. Lalu kita kurangkan untuk P2 dan P3 hasilnya 9 dan 13,
Dan untuk rata-ratanya sendiri, turnaround time-nya bisa kita tambahkan aja, lalu kita bagi dengan 3 hasilnya 10,6. Lanjut pada algoritma round robin dengan kuantum sama dengan 2. Pada algoritma round robin ini adalah algoritma yang menjadi proses yang ada pada antrian. Proses akan mendapat jatah sebesar time kuantum yang ada. Karena pada kuantum ini nilainya adalah 2, maka kita akan bagi boost time-nya dengan 2. Boost time untuk P1 kita bagi dengan 2, nanti jadi 5P1. Sini ada 5P1. Lalu untuk P2 kita bagi jadi 2, nanti akan jadi 1P2. Dan untuk boost time pada P3 ini 5, kita bagi dengan 2, nanti hasilnya jadi 3. Dengan yang terakhir, lalu lanjut di sini untuk pembahasan gambar. Di sini kan P1, P2, P3, P2, P3, P1, P3, P2. Nah di sini kita proses pertama yaitu P1. P1 ini proses pertama karena P1 merupakan yang pertama datang, lalu diikuti dengan P2 dan P3. P1 ini kita proses pada 2 waktu pertama dari 0 sampai ke 4 kita proses, lalu pada bagian waktu ketiga P2 datang. Namun harus mengikuti antrian karena yang tadi mengikuti antrian. Lalu di sini setelah P1 selesai diproses, lanjut ke proses P2 setelah waktu kedatangannya 3. Setelah proses P2 ini selesai diproses, barulah P3 datang dengan waktu kedatangan 4. Lalu tapi P3 harus mengikuti antrian setelah P2. Barulah P3 kita proses pada bagian pertama. Setelah P3 pada bagian pertama ini selesai kita proses, baru lanjut lagi ke P1 untuk bagian yang ketiga. Karena P1 ini ada 5, di sini kita prosesnya untuk bagian 3 setelah kita proses pada bagian P3 pertama. Lalu lanjut lagi ke bagian P3 bagian yang kedua. Setelah itu lanjut ke bagian P1 lagi setelah P1 bagian keempat ya. Setelah proses selesai pada P3 bagian yang kedua, lalu lanjut ke P3 bagian yang terakhir ini. Pada bagian terakhir ini waktu yang dibutuhkannya hanya 1 waktu sangat cepat. Lalu baru terakhir kita proses lagi untuk P1 nya. Lalu selanjutnya kita untuk pergi ke waiting time nya. Di sini P1 ini kita menjumlahkan waktu tunggu sebelum diproses dan selama memproses proses yang lain. Ini tuh awalnya 0 ke pertama, lalu di sini ada jeda 2 untuk P2 ini dari proses P1 ke proses P1 yang lain. Lalu di sini ada 2 lagi, lalu di sini 2 lagi 10 ke 12, dan di sini dari P1 ini ke P1 berikutnya ada jeda 1. Lalu kita jumlahkan hasilnya 7. Dan untuk P2 ini datang pada waktu ketiga dan diproses pada waktu keempat karena mengikuti antrian. Setelah P1 diproses, barulah P2 diproses pada waktu ketiga. Setelah P2 diproses, barulah datang P3 pada waktu keempat. Lalu untuk P2 nya ini kita kurangkan aja P2 dengan P3. Jadi waktu ke 3 kita kurang dengan waktu keempat 1. Dan untuk P3 ini sama seperti yang tadi, ada jedanya 2 dari
proses yang tadi dari 2 dan dari 2, jadi tetap kita jumlahkan hasilnya 6. Nah, untuk rata-ratanya sendiri kita jumlahkan data proses jumlah waktu proses tadi, lalu kita bagi dengan 3. Nah, untuk turnaround time-nya ini adalah waktu lama yang dibutuhkan untuk memproses. Di sini untuk P1 dimulai dari 0 dan berakhir pada 7. Jadi lama waktu yang dibutuhkan untuk prosesnya adalah 17. Lalu P2 ini karena datangnya pada waktu ketiga lalu berakhir pada waktu ke-6, jadi kita kurangkan aja ini untuk hasilnya itu sama dengan 3. Begitu juga untuk P3 ini waktu datangnya 4 lalu berakhir pada waktu ke-15, kita kurangkan hasilnya adalah 11. Nah, untuk rata-ratanya sendiri atau average turnaround time-nya kita bagi dengan 3 dari hasil jumlah P1, P2, dan 3, hasilnya 10,3. Baiklah, selanjutnya round robin dengan nilai kuantumnya adalah 5. Ini maksudnya itu pada boost time ini untuk P1 dibagi dengan 5, lalu begitu juga P2, tapi karena P2 ini sudah bisa dibagi dengan 5, langsung saja diproses. Lalu untuk P3 ini kita bagi dengan nilai kuantumnya 5, hasilnya ini 1. Nah, untuk penulisan gambar di sini yang pertama kita proses terlebih dahulu P1 nya karena kedatangannya itu yang pertama, mulai dengan kedatangan nilainya 0. Setelah P1 ini diproses, barulah pada waktu ketiga P2 datang, dan waktu keempat P3 datang. Nah, pada waktu ketiga ini P2 datang, tapi P2 harus mengikuti daftar antrian setelah proses P1 selesai. Lalu pada waktu keempat juga sama, P3 datang, tapi P3 juga harus mengikuti daftar antrian setelah P1 dan P2 nanti diproses. Nah, setelah P1 ini kita proses, baru lanjut ke bagian P2. Setelah P2 ini diproses, pada P2 ini pemrosesannya cukup cepat karena di sini P2 tadi kan tidak bisa dibagi dengan 5, jadi waktu untuk pemrosesannya cukup cepat. Baru lanjut setelah proses ini selesai, baru pada P3 yang akan diproses. Nah, setelah P3 diproses, baru lanjut ke pada bagian P1. Nah, untuk waiting time-nya sendiri, ini untuk P1 ini karena P1 ini ada 2 dan jedanya ini 5 ke 7 ada 2, lalu 7 ke 12 ini 5, jadi kita jumlahkan saja. Ini ada waiting time-nya hasilnya 7 untuk P1. Lalu P2 ini itu karena waktu kedatangannya 3 dan prosesnya setelah P2 ini setelah diproses P1, jadi di sini bagian 5 kan kita kurangkan 5 dengan 3, hasilnya 2. Lalu P3 ini karena waktu kedatangannya tadi 4, jadi di sini, dan pemrosesannya setelah P2 ini 5, lalu ada jeda antara 5 dan 7 ini 2, jadi kita kurangkan terlebih dahulu 5 dengan 4, baru kita tambah dengan 2, lalu hasilnya 3. Nah, untuk rata-ratanya sendiri kita jumlahkan saja ini hasil waiting time tadi P1, P2 dan P3, lalu kita bagi dengan 3, hasilnya 4. Nah, untuk turnaround time-nya ini lama waktu yang dibutuhkan untuk proses. Yang tadi untuk P1 kan dimulai dari 0,
lamanya ini 17. Lalu P2 ini karena waktu kedatangannya 3 dan dimulainya dari 5, itu kita kurangkan lalu kita tambah dengan 2, jadi tadi hasilnya 4. Dan untuk P3 juga sama, karena waktu kedatangannya 4 dan diprosesnya pada waktu ke-7, lalu ada jeda dari 7 ke 12, ini adalah 5, jadi kita kurangkan terlebih dahulu 7 dengan 4, baru kita tambah dengan 5, untuk hasilnya 8. Nah, lalu untuk rata-ratanya P1, P2, dan P3 ini kita jumlahkan lalu kita bagi dengan 3, hasilnya 9,6.